Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah pembelajaran matematika di SD. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 3. Yang pertama, Maria Dini, yang kedua Nila Sari, yang ketiga Nopi Juhawarni, yang keempat Sakina Zahra, yang kelima Siti Rahmayani, yang keenam Sri Wahyuni Lubis. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas tentang konsep pecahan. Contoh pertama, pecahan 7/5. Sebelum kita menyelesaikannya, terlebih dahulu kita menyederhanakan pecahan. Kenapa harus disederhanakan? Karena untuk memudahkan kita menyelesaikannya ke dalam konsep pecahan. Jadi, 7/5 sama artinya 7 dibagi 5. Berarti 7/5 sama dengan 1/2/5. Pertama-tama kita selesaikan bilangan yang bernilai 1. Kita gambar 5 bagian yang sama. Setelah itu 5 bagian dari 5 bagian yang ada kita berikan warna. Kenapa kita memberi 5 bagian? Karena penyebutnya ada 5. Jadi pada gambar ini melambangkan 5/5 sama dengan 1. Selanjutnya kita menyelesaikan 2/5. Pertama kita gambarkan 5 bagian yang sama, kemudian 2 bagian dari 5 bagian yang ada diberi warna, sehingga dari gambar kita dapatkan 2/5. Contoh selanjutnya yaitu 6/7. 6/7 maksudnya adalah 6 bagian dari 7 bagian yang ada. Jadi yang pertama kita gambarkan dulu 7 bagian yang sama, yaitu bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5, bagian 6, dan bagian 7. Selanjutnya 6 bagian dari 7 bagian yang ada kita beri warna. Jadi gambar yang diberi warna melambangkan 6/7, artinya 6 bagian dari 7 bagian yang ada. Selanjutnya kita ke perkalian pecahan. Contoh yang pertama, 4 dikali 3/7. Untuk menghitung 4 dikali 3/7, yang pertama 3/7 berarti 3 bagian dari 7 bagian yang ada. Selanjutnya 3/7 harus kita buat sebanyak 4 kali, karena soalnya 4 dikali 3/7. Yang pertama kita gambarkan 3/7. Kita buat dulu 7 bagian yang ada. Selanjutnya 3 bagian dari kita beri warna bagian yang berwarna mewakili dari 3/7. Hal ini kita lakukan sebanyak 4 kali. Karena bagian yang di bawah dari 7 yang mewakili satu satuan masih mencukupi, maka kita beri lagi warna sebanyak 3 bagian lagi di atasnya. Karena masih kurang, kita tambahkan lagi 7 bagian yang mewakili satu satuan. Selanjutnya, kita tambahkan lagi 3/7 bagian yang ketiga, 3/7 bagian yang keempat, 3/7 yang ke-1, 3/7 yang kedua, 3/7 yang ketiga, 3/7 yang keempat. Sehingga sudah kita dapatkan hasil dari 4 kali 3/7. Sekarang mari kita hitung berapa hasilnya. 7 kotak tadi mewakili satu satuan. Sedangkan dari 7 kotak ini yang berwarna ada 5 bagian, yaitu 5/7. Berarti 4 dikali 3/7
adalah 1/5/7. Masuk ke contoh kedua perkalian pecahan, yaitu 2/3 dikali 4/3. Pertama kali kita menggambarkan 3 bagian yang sama secara horizontal, dan 2 bagian dari 3 bagian yang ada kita beri warna kuning. Jadi pada gambar ini melambangkan 2/3. Selanjutnya untuk 3/4 kita menggambarkan 4 bagian yang sama secara vertikal, dan 3 bagian dari 4 bagian yang ada kita beri warna hijau. Kemudian kita satukan kedua gambar tersebut dari 2/3 dan 3/4 sehingga dihasilkan gambar yang terbagi menjadi 12 bagian yang sama besar dan terdapat 6 bagian yang memiliki warna yang bercampur. Jadi 2/3 dikali 3/4 sama dengan 6/12. Selanjutnya masuk ke pembagian pecahan. Contoh pertama, 4 dibagi 1/3. Pertama-tama kita menggambarkan 4 bagian yang sama, lalu kita beri warna 4 bagian dari 4 bagian yang ada pada gambar ini, dilambangkan 4/4 sama dengan 1. Kemudian kita menggambarkan sebanyak 4 kali, selanjutnya 1/3. Di sini kita menggambarkan 3 bagian yang sama, lalu 1 bagian diberi warna dari 3 bagian yang ada. Jika kita menggabungkan kedua gambar, maka akan terdapat 12 bagian. Jadi 4 dibagi 1/3 sama dengan 12. Contoh 2, 3/4 dibagi 2/3. Kita menuliskan bentuk seperti ini, 3/4 per 2/3, sehingga kita bisa melihat mana pembilang dan penyebut. Selanjutnya kita menggambarkan 3/4, artinya kita menggambarkan 4 bahagian. Kemudian kita beri warna 3 bahagian untuk